Sepanjang sejarah, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mencari cara untuk mengembangkan potensi energi mereka demi meningkatkan kesehatan, kekuatan bela diri, dan spiritual. Di Tiongkok, praktek ini disebut Qigong. Qigong telah dipraktekkan setidaknya selama 5.000 tahun di Tiongkok. Kita akan mundur ke masa lalu, di mana Qigong terus berevolusioner dari zaman ke zaman. Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Kembali bersama saya, Neni. Masih terus menelusuri sejarah dan perkembangan Qigong. Menurut komunitas medis tradisional Tiongkok, asal-usul Qigong umumnya dikaitkan dengan Kaisar Kuning yang legendaris. Penyebutan tertulis paling awal tentang Qigong sebagai teknik penyembuhan ditemukan dalam The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine atau Huangdi Nejing yang ditulis pada masa dinasti Han. Di kitab tersebut banyak dipaparkan teori dan konsep pelatihan Qigong, bahwa pengobatan Tiongkok dan Qigong telah tumbuh berdampingan selama ribuan tahun. Pengobatan Tiongkok menekankan pada menjaga kesehatan, sedangkan Qigong menekankan pada pencegahan penyakit. Dalam teori pengobatan tradisional Tiongkok, diyakini bahwa ketika seseorang sakit, mereka mengalami ketidakseimbangan internal dalam qi atau penyumbatan qi. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan mengapa orang-orang zaman kuno tidak mengonsumsi obat. Rahasianya, orang kuno atau orang bijak pada masa itu dapat melaksanakan dengan baik etika dan moral hidup. Mereka juga melakukan latihan kultivasi dan menjalankan tao. Oleh karena itu, tubuhnya menjadi sehat tanpa mengonsumsi obat. Manusia modern sekarang sebaliknya, memiliki moral yang telah merosot, kegemaran dan nafsunya tiada batas, mengakibatkan penderitaan tak kunjung henti. Tubuh mudah rusak, daya tahan tubuh menurun, penyakit mudah datang dan tak kunjung sembuh. Kitab kedokteran Tiongkok pertama ini merupakan cerminan pencapaian ilmu kedokteran di Tiongkok yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum antara alam semesta dan kehidupan. Perkembangan Qigong dalam sejarah lain yang populer, salah satunya diprakarsai oleh seorang biksu Buddha India, Bodhidharma. Pada abad ke-6 Masehi, Bodhidharma melakukan perjalanan dari India ke kuil Shaolin di Tiongkok. Dia adalah pendiri Buddhisme Chan yang kemudian dikenal sebagai Zen di Jepang. Legenda mengatakan bahwa Bodhidharma menghabiskan 9 tahun bermeditasi menghadap dinding gua di atas biara. Selama bertahun-tahun bermeditasi, ia menemukan bahwa kurangnya gerakan tubuh dan anggota badannya dalam jangka waktu lama, ditambah dingin angin yang menyengat di sekitar tempat peristirahatannya di gunung, menyebabkan kelelahan dan nyeri pada tubuh. Murid-muridnya juga mengalami masalah yang sama, sering tertidur selama meditasi. Untuk mengatasi bahaya tersebut, Bodhidharma merancang serangkaian latihan. Set ini dikenal sebagai 10 Hands of the Lohan. Latihan ini diciptakan Bodhidharma sebagai kesehatan non-agresif. Tujuan utama pelatihan adalah untuk meningkatkan kesehatan, kekuatan, dan konsentrasi mental. Latihan tersebut dilarang mengangkat senjata kecuali untuk melawan kejahatan, dan 18 Hands of the Lohan dianggap sebagai sumber Qigong Shaolin dan seni bela diri kungfu Shaolin. Tampaknya menjadi sebuah kontradiksi bahwa sekelompok biksu Buddha yang menjalani kehidupan penuh ketenangan juga terkenal karena keahlian mereka dalam seni pertarungan. Alasan mereka adalah pada masa kekaisaran saat itu penuh dengan kemerosotan moral dan korupsi. Teror pada penduduk dan rakyat merajalela, menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. Menjadi tanggung jawab para biksu saat itu sebagai pembela keadilan dan pelindung rakyat. Bahkan seringkali pejabat yang terjerumus ke dalam korupsi akan mencari perlindungan di kuil dan menjadi biksu. Banyak dari mereka adalah seniman bela diri yang ahli. Dengan cara ini, jangkauan dan keterampilan para biksu Shaolin meningkat.
Namun kuil Shaolin nyaris tak mampu bertahan dari berbagai gejolak politik yang terjadi di Tiongkok. 30 tahun setelah kematian Bodhidharma, beberapa biksu dengan moral yang lemah meninggalkan kuil. Mereka memanfaatkan kehebatan bertarungnya untuk menjelajahi desa, merampok, dan membunuh. Hal tersebut sangat mencoreng nama kuil Shaolin. Kungfu kemudian dilarang tahun 1980-an. Kungfu yang diajarkan di kuil Shaolin sekarang jauh berbeda dari seni bela diri yang dipraktekkan oleh biksu-biksu beratus tahun lalu, yang lebih menekankan spiritualitas dan moralitas daripada kekuatan fisik. 200 tahun kemudian Kaisar Qing 1644-1911 merasa sangat terancam oleh kekuatan kuil Shaolin, sehingga dia memerintahkan agar kuil itu dihancurkan. Ini menjadi kontroversi dalam sejarah Tiongkok karena beberapa literasi sejarah juga mengungkap kehancuran kuil Shaolin sebagai dampak Partai Republik atau nasionalis yang cenderung mengasosiasikan tradisi dengan keterbelakangan sekitar tahun 1928. Dan pada akhirnya sejarah banyak bersifat abu-abu karena kepentingan politik yang berkuasa saat itu. Setelah tahun 1949, ketika Mao Zedong dan komunis meraih kesuksesan di Tiongkok, perkembangan Qigong masih eksis di negeri tirai bambu tersebut. Tepatnya tahun 1950, Qigong tidak lebih sebagai terapi dan oleh Kementerian Kesehatan Tiongkok diubah dalam bentuk perawatan medis yang telah diakreditasikan. Qigong kemudian menyerap serangkaian praktik lain dari pengobatan Tiongkok, seni bela diri, Buddha dan Taoisme, dimodifikasi dan diintegrasikan ke dalam bentuk terapi. Konsep yang dianggap feodal, tahayul, atau religius, semuanya ditinggalkan dan digantikan oleh teori medis ilmiah. Setelah revolusi kebudayaan, Qigong dipopulerkan sebagai olahraga pagi setiap hari yang dilakukan secara massal di seluruh Tiongkok. Di tahun 1976, diperkirakan terdapat 60 hingga 200 juta praktisi di seluruh Tiongkok, sehingga dikenal dengan sebutan demam Qigong. Pada tahun 1985, dibentuk Organisasi Penelitian dan Sains Qigong Nasional yang dikelola negara untuk mengurus Qigong. Pada akhir tahun 1990-an, pertumbuhan pesat jumlah praktisi Qigong menyebabkan kebangkitan tradisi lama yang menyertai perkembangan Qigong. Kelompok Qigong seperti Falun Gong memperkenalkan latihan spiritual dan meditasi. Latihan ini pertama kali diperkenalkan oleh Master Li Hongzhi pada tanggal 13 Mei 1992 di kota Changchun, Tiongkok. Dan popularitasnya membuat jutaan orang menerapkan prinsip sejati baik sabar. Bahkan Guru Li menerima banyak penghargaan, salah satunya penghargaan kemajuan sains terdepan dan gelar guru Qigong yang paling disukai publik. Tahun 1999, sebagai tanggapan atas meluasnya kebangkitan kembali tradisi lama, spiritualitas, moralitas, dan mistisme, pada akhirnya menimbulkan konflik langsung dengan pemerintah pusat. Jiang Zemin, mantan ketua PKT, menganggap semakin populernya disiplin spiritual ini sebagai ancaman terhadap ideologi PKT. Pada 20 Juli, ia secara resmi memerintahkan penindasan Falun Gong, termasuk menutup klinik dan rumah sakit Qigong, dan pelanggaran kelompok Qigong seperti Zhong Gong, Falun Gong, dan kelompok lainnya. PKT berubah dari mendukung menjadi mencoba memusnahkan latihan tersebut. Pada tahun 2000, pemerintah membentuk Asosiasi Qigong Kesehatan Tiongkok dan mengatur secara ketat praktik Qigong publik dengan pembatasan pertemuan publik, persyaratan pelatihan, dan sertifikasi instruksi yang disetujui negara, serta pembatasan praktik pada bentuk yang disetujui negara. Secara tradisional, diyakini bahwa ada banyak manfaat luar biasa yang didapat dari berlatih Qigong. Beragam manfaat seperti meningkatkan kesehatan, peningkatan vitalitas dan pengembangan kekuatan internal, memperluas pikiran dan kecerdasan, serta peningkatan spiritual.
banyak jenis cikung yang fokus hanya pada satu atau dua kategori saja, namun ada yang mencakup semuanya. Di era modern saat ini, latihan cikung mempunyai sejumlah tantangan. Salah satunya perubahan teknologi dan cara hidup. Gaya hidup modern membuat jauh dari ritme alam. Kesibukan dan kemudahan teknologi semakin sulit untuk mempertahankan tradisi dan praktek lama. Ditambah kemajuan pengobatan modern semakin membuat latihan cikung menjadi tidak sepopuler lagi di masanya. Menengok perjalanan yang berliku-liku dari cikung, ada sejumlah masalah politik di mana latihan tersebut tidak lagi banyak diminati di Tiongkok. Banyak praktisi harus sangat berhati-hati untuk menghindari masalah dengan penguasa. Semua ini telah menyebabkan menurunnya pemahaman dan praktik cikung. Cikung sebagai warisan kuno Tiongkok telah terbukti dari masa ke masa bermanfaat meningkatkan kesehatan, moralitas, sekaligus spiritualitas. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi peluang memperkenalkan dan studi penelitian lebih mendalam untuk memahami, menyempurnakan cikung secara keseluruhan. Diharapkan ilmu tentang cikung di abad ini menjadi tren dan kekuatan baru umat manusia. Apakah menjadi titik terang bagi kita? Tinggalkan komentar Anda untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.